Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IM? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kebahagiaan dari Sang Pencipta dalam menjalankan setiap aktivitas keseharian. Amin. Kali ini kita akan membahas materi kuliah manajemen strategik, dan fokus pembahasan kita adalah elemen dasar manajemen strategik. Manajemen strategis adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai, serta melakukan pengendalian agar dapat terus bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Dengan kata lain, penerapan proses manajemen strategis dapat terlihat dari 3 kegiatan utamanya, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan, sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukanlah manajemen strategi. Dengan demikian, maka untuk mencapai keuntungan baik yang bersifat nirlaba maupun berorientasi laba, setiap organisasi harus memahami elemen-elemen penting yang menjadi dasar dari manajemen strategi. Dalam penerapan 3 kegiatan utama dalam manajemen strategi tersebut, setiap anggota organisasi wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan dengan komitmen yang tinggi agar hasilnya bisa maksimal. Merangkum beberapa teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh para ahli, kita dapat mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang menjadi dasar dan harus dimiliki oleh sebuah organisasi guna menjalankan manajemen strategi organisasinya. Elemen kunci tersebut diantaranya adalah yang pertama, vision, atau yang sering kita sebut dengan visi. Biasanya visi ini muncul dari pikiran yang ada dalam benak para pendiri dan atau pemimpin organisasi. Pikiran-pikiran inilah yang kemudian memberi gambaran tentang masa depan yang sudah ditargetkan. Visi menggambarkan aspirasi dasar atau mimpi dari sebuah organisasi. Visi juga menggambarkan keberhasilan masa depan yang ingin dicapai berjangka waktu 10-20 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Menurut Pearce dan Robinson, pernyataan visi menyajikan maksud strategis perusahaan yang memfokuskan energi dan sumber daya perusahaan pada pencapaian masa depan yang diinginkan. Dengan demikian, secara konsep, visi dapat diartikan sebagai serangkaian cita-cita atau idealisme yang ingin dicapai organisasi, institusi, atau corporate dengan cara bagaimana dan akan menjadi apa tahapan-tahapan untuk mencapai cita-cita atau idealisme tersebut. Namun perlu diingat, visi harus disertai dengan tindakan yang mengubahnya menjadi kenyataan. Sebuah tindakan akan optimal bila organisasi mampu mengumpulkan sumber daya, kemampuan, dan energi yang diperlukan untuk merealisasikan visi tersebut. Elemen berikutnya adalah mission atau misi. Misi adalah pernyataan atau statement yang dinyatakan secara tertulis yang menggambarkan tujuan, cita-cita, dan idealisme yang ingin dicapai oleh bisnis, corporate, perusahaan, atau oleh lembaga atau institusi. Visi menggambarkan juga bisnis atau aktivitas yang diemban, kebaikan dan nilai atau value yang dicita-citakan, pihak-pihak yang diikutsertakan atau diajak kerjasama dalam mencapai tujuan dan idealisme tersebut. Dalam memahami misi ini, kata kunci yang dijadikan titik tolak untuk merinci penjelasannya adalah sebuah pertanyaan, what is our business?
Misi juga merupakan upaya, aktivitas, atau kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Jika misi dan visi dirumuskan dengan jelas, maka ia akan menjadi landasan dan pedoman, dan bahkan inspirasi dalam merumuskan kebijakan, strategi, rencana, kepemimpinan, dan pengendalian. Selanjutnya, elemen kunci manajemen strategi berikutnya adalah tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi, tujuan merupakan hal utama. Seperti pengertiannya bahwa suatu wadah yang menampung di mana orang berkumpul dan bekerja sama dalam mencapai sesuatu. Dari situ sudah dapat kita ambil intisarinya, yang utamanya adalah bagaimana pencapaian tujuan. Secara sederhana, tujuan merupakan keinginan atau intention or desires yang bersifat umum dan mengandung pengharapan, dan pencapaiannya jauh dan tak terbatas. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan, pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan. Dengan demikian, maka tujuan disusun dari dan harus berfokus pada pencapaian visi dan misi. Tanpa penetapan tujuan, pencapaian visi hanyalah sebuah impian. Agar tujuan yang ditetapkan efektif, seorang pemimpin perlu memahami karakteristik tujuan yang baik. Karakteristik ini tertuang dalam prinsip SMART atau spesifik, dapat diukur, disepakati secara bersama, realistis atau rasional, dan memiliki batas waktu yang jelas. Abraham Lincoln menyatakan bahwa sebuah tujuan atau goals yang dirancang dengan baik adalah setengah jalan dari pencapaian. Selanjutnya ada elemen sasaran. Sasaran adalah semua hasil-hasil yang ditargetkan atau diinginkan oleh organisasi. Sasaran dapat juga dikatakan sebagai hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Ketidakjelasan mampu membuat seseorang menghabiskan waktu berputar-putar di tempat yang sama. Anggapan itu berlaku juga dalam dunia bisnis. Tanpa penetapan sasaran yang jelas, mustahil sebuah perusahaan akan mampu berkembang. Karena bagaimana seseorang bisa tahu cara mencapainya atau perkembangan mereka tanpa mengetahui apa yang dituju? Bisa saja ternyata perusahaan tersebut telah melampaui tujuannya, tapi tanpa arahan mereka akan terus beroperasi tak terarah. Disinilah letak pentingnya penetapan sasaran. Ia bertindak sebagai landasan semua strategi maupun kegiatan di berbagai tingkatan operasi bisnis. Menurut David, jenis sasaran ada dua, yaitu sasaran resmi dan sasaran yang sebenarnya diinginkan atau operative goal. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Tujuan bersifat luas dan umum, sedangkan sasaran bersifat lebih rinci dan memperlihatkan langkah atau gerakan menuju pencapaian tujuan. Dari pembahasan ini, filosofi yang terkandung dari penerapan manajemen strategi adalah pernyataan yang harus segera dijawab mengenai what we do, why are we in business, how do we do business, what do we do and not do as a business. Oke, semoga berbagi ilmu kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang elemen kunci dari manajemen strategi. Kita akan lanjutkan materi-materi lainnya yang terkait dengan manajemen strategi pada video-video selanjutnya. Tetaplah berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.